Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Doni, sehat-sehat ya. Ya, banyak melihat bahwa PD Perjuangan ini mendapat dukungan, Pak. Artinya pemenang pemilu dan sebagainya konsen terkait dengan pembelaan hak-hak perekonomian kerakyatan lah. Boleh diceritakan mungkin Pak, perjuangan apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan terkait dengan dukungan terhadap perekonomian, UMKM dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Doni. Jadi saya bangga Pak Doni bisa datang ke PD Perjuangan dan apalagi membincangkan masalah ekonomi untuk rakyat. Jadi kita pahami bersama PD Perjuangan dulunya PDI adalah partainya kecil. Bu Mega atau kita semua menganggap partainya Bang Cilik. Ya. Tapi hari ini PD Perjuangan adalah pemenang pemilu. Ya, bukan partai kecil lagi. Bukan partai kecil lagi, kalau menang kan. Karena menang. Ada satu barangkali yang menjadi ciri khas yang kita kenal partainya Bang Cilik. Ya. Partai memperhatikan orang kecil yang relatif ini katanya miskin. Ya. PD Perjuangan punya program yang program ini diamanatkan dalam bentuk kalau ada namanya kongres, keputusan kongres, kemudian rakernas dan sebagainya, bahwa setiap kader disebutnya PDI Perjuangan kalau kader 3 pilar. Jadi kader 3 pilar. Okay. 3 pilar itu yang disebut fungsionaris, yaitu atau kalau kita itu pejabat partai. Yeah. Yang kedua legislatif. Legislatif itu ya anggota DPR. Yang ketiga eksekutif. Kalau gubernur, menjadi bupati, wali kota. Okay. Kepada 3 pilar ini selalu untuk urusan perhatian kepada Wong Cilik. Okay. Wong Cilik dalam arti adalah masalah perekonomiannya, masalah kesejahteraannya, masalah kesehatannya. Malah akhir ini mulai dari Rakernas 2 2022, Rakernas 3, masalah perekonomian Wong Cilik itu khusus menjadi tema. Jadi tema yang terbaru adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Nah, tema ini diperintahkan kepada 3 pilar partai untuk bagaimana program ini untuk diurusnya. Nah, terkait program-program yang sudah berjalan, PDI Perjuangan Lampung, selain memang kita punya wakil ketua yang membidangi perekonomian, jadi kita juga punya struktur partai yang urusnya membidangi perekonomian, termasuk ekonomi kreatif. Nah, kita juga punya badan partai, yang dulu badan saya partai. Namanya Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Jadi ada UPT partai yang sifatnya otonom, yang ngurus ekonomi kerakyatan. Nah, kita juga programkan bagaimana selain fungsi tiga pilar partai tadi ada otonom yang di badan ekonomi ini untuk membela Wong Cilik dalam perekonomian ekonomi kerakyatan. Salah satu program yang dilakukan, dia mengumpulkan pelaku-pelaku usaha ekonomi kecil ini. Tahun lalu dikumpulkan di Halim. Oh, sempat begitu. Sudah dikumpulkan Halim, dikumpulkan, dibina oleh dari kabupaten-kabupaten kumpul ini, di situ dikasihkan pelatihan. Dari ekonomi kecil bagaimana kalau ngurus perizinan. Gratis ngurus perizinan, bagaimana packagingnya. Kemasannya. Bagaimana ada permodalannya, mencari modal usaha, itulah bina. Nah, karena kita punya badan partai yang disebut Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Nah, sekarang ini kemarin sudah rapat di sini juga, rencana 17-an ini, sekitar 17-an ini akan ada lagi, tapi tentu saja evaluasi dari yang kemarin. Nah, ini bentuk pembinaan yang dilakukan oleh DPC, kalau kami di kabupaten namanya DPC yang dilakukan pembinaan. Itulah concern dari PDI Perjuangan untuk masalah-masalah ini. Oke, itu Pak Doni. Ya, jadi artinya soal ekonomi kerakyatan ini boleh bilang tulang punggung perekonomian bangsa, Pak. Karena begitu banyaknya usaha-usaha kecil, seperti kemarin terjadi COVID, yang bertahan itu justru usaha-usaha kecil, Pak. Iya, benar. Jadi kalau memang PD Perjuangan konsen di bidang itu, saya pikir ini sangat luar biasa. Tinggal hanya mungkin saran kami, Pak ya, berkesinambungan. Jadi terawat, tercatat, terdata, nah kira-kira. Sehingga besok itu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu lebih mudah dibangun komunikasinya mungkin tidak. Ya, cocok. Jadi saya sependapat lagi, kalau kita membina yang tadi agak lemah itu nggak bisa sekali selesai. Betul. Kan, harus dikunjungi berkali-kali. Program jangka panjang. Tapi poin penting bahwa
kepada 3 pilar partai untuk memberikan ruang sumber daya yang untuk ini penting. Dilakukan pembinaan lah, itu Ya, pembinaan berkelanjutan ya Pak ya. Kadang-kadang apa ya, organisasi mana maupun partai kadang-kadang hanya sekali Pak, mereka lupakan. Padahal tumbuhnya ini ya harus ada berkesinambungan. Dan ini kaitannya gini, kami dirapatkan kemarin di Rakernas gini Pak Doni. Pertama memang salah satu program pembangunan mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan dikurangi, jadi berkurang. Kalau bisa kemiskinan ekstrim dihapuskan. Nah, kami diperintahkan untuk bisa mengurangi kemiskinan itu ada 3 hal. 3 hal yang harus dilakukan oleh pejabat partai yang 3 pilar partai tadi. Diperintahkan pertama kurangi beban masyarakat. Jadi nanti kalau jadi bupati, wali kota, anggota legislatif, bagaimana mengurangi beban masyarakat? Contoh, sekolahnya diganti gratis, kesehatannya gratis, ini beban dikurangi. Tapi tidak cukup mengurangi kemiskinan dengan beban kurang saja. Harus diciptakan lapangan kerja baru dan ekonomi rakyat. Oleh karenanya ada program-program 3 pilar harus mendorong, harus dipastikan menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah usaha baru. Dilakukan pemindahan, bagaimana nanti petugas partai akan diperintahkan calon pengusaha-pengusaha dikumpulkan atau petani dikumpulkan, bagaimana kredit usaha untuk permodalan. Ini bagian yang Romawi 2 untuk permodalan petani, pelaku utama, pelaku usaha, supaya dapat modal untuk usaha. Jadi Romawi 1 tadi memang kebijakan nanti mungkin mengurangi beban masyarakat. Romawi kedua meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan hasil. Artinya membuka ruang, membuka lapangan pekerjaan baru dan nambah usaha. Yang tadi produksinya, misalkan petani tadi padinya hanya 5 ton. Program berikutnya bagaimana padinya menjadi 7 ton. Produksi naik. Jadi Romawi 2 adalah untuk menciptakan lapangan usaha, kemudian masalah pendapatan. Yang ketiga harus ada program sifatnya komunal, sosial, gotong royong. Misalkan di situ WC-nya nggak ada, perumahan kumuh, WC komunal. Ini kan program berbeda. Kalau ini tadi individu, ini pengangguran, ini lapangan usaha dan peningkatan produktivitas. Satu lagi tentang sosial, masalah sosial. Jadi paket lengkap inilah diperintahkan pada 3 pilar partai dalam rangka mengurangi kemiskinan, menghapuskan kemiskinan ekstrim, dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu PDI Perjuangan program. Luar biasa nih Pak. Jadi kita harap pelaku-pelaku usaha kecil bisa bergabung ya Pak ya. Nah, bergabung untuk PDI Perjuangan supaya kita perhatikan. Programnya jelas, programnya nyata. Diharapkan bisa bergabung. Ya, memperkuat tulang punggung bangsa nih Pak ya. Nah, yang terakhir bahwa perintah PDI Perjuangan 3 pilar itu turun ke akar rumput. Nah, akar rumput itulah wong ciliknya tadi. Jadi ada turun ke akar rumput supaya inilah program dari partai. Supaya masyarakat tahu ternyata ada rasanya, dirasakan partai penguasa yang PDI Perjuangan, ada manfaatnya untuk masyarakat. Artinya catatan tadi programnya punya manfaat gitu Pak ya. Programnya Luar bermanfaat. biasa. Mungkin itu sementara Pak Sutono, kita sambung lagi dengan tema yang berbeda di lain waktu. Terima kasih Pak Doni. Salam untuk teman-teman.